Anak laki-laki di pemakaman kakeknya, menyelipkan ponsel ke dalam sakunya. Setelah kakeknya dimakamkan, anak laki-laki itu sangat merindukan kakeknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan teks kepada kakeknya. Dia baru saja meletakkan telepon, ketika petir tiba-tiba menyambar di luar. Dan keesokan harinya, Mike terkejut menemukan balasan dari kakeknya, dengan beberapa kata kode aneh. CCCA. Ia begitu ketakutan sehingga ia berlari ke bawah untuk memberitahu ayahnya. Kakek mungkin tidak mati, tetapi ayahnya tidak mempercayainya. Dia mengatakan itu konyol. Ketika ayahnya melihat pesan teks dari kakeknya, dia menjelaskan bahwa itu mungkin hanya kesalahan telekomunikasi. Ketika Mike tidak mempercayainya, sang ayah juga mengatakan bahwa petugas koroner telah melakukan otopsi pada jenazah, bahwa ia telah meninggal karena serangan jantung. Tapi itu tidak menghilangkan keraguan Mike, karena huruf-huruf itu adalah kata kode yang hanya dia dan kakek yang tahu. Jadi, ia pergi ke tempat kakeknya. Ia melakukan upaya yang berani. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya. Kemudian ia turun ke tanah dan mendengarkan dengan seksama. Ketika, yang mengejutkannya, nada dering yang akrab terdengar dari dalam. Ini berarti bahwa pesan teks semalam memang dari kakeknya. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia benar-benar hidup? Jadi, ia pergi ke villa kakeknya. Ia ingin menyelidiki secara terperinci, tetapi ia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Yang bisa ia lakukan hanyalah meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu adalah kesalahan. Anak laki-laki mengirim pesan teks kepada kakeknya yang sudah meninggal. Sedikit yang ia ketahui bahwa saat ia meletakkan telepon itu, sang kakek memanggilnya. Hal ini membuat Mike sangat takut. Ia tidak berani menjawab panggilan itu. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat telepon sampai telepon itu berakhir. Tetapi kemudian ada pesan lain dari kakeknya. Hal itu membuat Mike ketakutan. Ia dengan hati-hati turun ke lantai. Ia melihat teks itu dan melihat apa yang dikatakannya. Ada beberapa huruf aneh lagi. Ternyata kakeknya telah memberitahunya. Ia akan membantunya untuk memecahkan semua masalah di sekitarnya. Untuk sampai ke dasar dari semua itu, Mike menemukan mantan pembantu rumah tangga kakeknya. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kakeknya. Pengurus rumah tangga mengatakan kepadanya, pernah ada seorang tukang kebun yang kotor, mencuri sepotong perhiasan kakek. Kakek tidak hanya memecatnya di tempat, ia juga menggunakan kontaknya. Dia membuat semua orang berhenti mempekerjakan tukang kebun. Ia memotong mata pencahariannya. Akhirnya tukang kebun ditemukan tewas di garasi keluarga. Mike tiba-tiba tersadar, kakek sangat berbahaya. Jadi Mike pergi ke toko ponsel. Dia menukar ponsel lamanya dengan Nengo 14. Dia juga mendapat nomor baru. Ia mengambil telepon baru itu dan menelepon kakeknya. Dan ketika ia melihat bahwa panggilan itu telah gagal, dia merasa lega. Tetapi kemudian ia memikirkannya dan memutuskan ada sesuatu yang tidak benar. Jika ada orang lain yang mendapatkan telepon lama, bukankah ia tidak akan mampu berkomunikasi dengan kakek? I want him dead. Dia baru saja menelepon kakeknya yang sudah meninggal. Hari berikutnya, pembunuh gurunya sudah mati. Mike tidak bisa mempercayainya. Apakah kakeknya benar-benar memiliki visi? Ia sangat menyesalinya. Ia merasa sepanjang hari bahwa ia secara tidak langsung telah membunuh seseorang. Untuk menjernihkan keraguannya, Mike pergi ke pusat rehabilitasi alkohol. Untuk $200, ia mengetahui dari penjaga pintu bahwa pelaku telah melakukan bunuh diri. Tetapi cara kematiannya sungguh aneh. Dia telah menelan setengah batang sabun di kamar mandi. Polisi mengira dia mengalami gangguan mental. Tetapi ketika Mike bertanya tentang merek sabun, Mike tidak bisa mempercayainya saat mendengarnya. Karena merek sabun itu adalah sabun yang digunakan guru kelasnya sebelum dia meninggal. Pada saat ini, ia menyesal karena panggilan teleponnya. Secara tidak langsung, ia telah membunuh seseorang. Ia pergi ke makam kakeknya, bertobat atas apa yang telah dilakukannya. Ia telah membuat kakeknya menjadi seorang pembunuh. Ketika ia kembali ke rumah, Mike menerima pesan lain dari kakeknya. Kali ini masih berupa serangkaian surat. Ia mengerti apa artinya. ST berarti berhenti. Itu berarti berhenti. Kemudian Mike pergi ke danau, melihat air yang tenang. Mike membuat keputusan yang berani. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kemudian dia menaruhnya pada mode pesawat terbang. Ia melemparkan ponselnya ke danau. Itu adalah perpisahan resmi dengan kakeknya. Itu juga merupakan cara untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sekarang ia hanya